Ya, pemirsa, Anda kembali di Sindo Today bersama saya Smetania dan rekan saya Nata Arman. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Berbagai solusi dan juga skenario disiapkan pemerintah untuk menyelamatkan nasib karyawan Sritex yang terancam PHK besar-besaran. Wakil Menteri Ketenagakerjaan meminta perusahaan Sritex menjamin nasib karyawannya. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Garunga mengunjungi PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah. Immanuel mengatakan kunjungan ke perusahaan raksasa bidang tekstil ini atas perintah langsung Presiden Prabowo Subianto. Menurut Immanuel, pemerintah terus berkomunikasi dengan Presiden Direktur PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto terkait kondisi setelah Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Semarang. Kunjungannya ke Sritex ini juga bentuk konkret bahwa negara hadir. Immanuel menegaskan bahwa kehadirannya untuk memastikan nasib 50.000 buruh PT Sritex telah dijamin oleh perusahaan. Tengah kegelisahan ini, ternyata tidak ada yang gelisah. Itu hanya opini-opini liar yang saya tidak tahu sengaja membuat kesan negatif terhadap perusahaan Sritex itu sendiri. Dan negara sadar bisa tidak. Karena dampak itu itu membuat kita khawatir. Ketika mendapatkan informasi Sritex pilot, Presiden Prabowo langsung tugaskan 4 menteri, Menteri Keuangan, BUMN, Perdagangan, dan Menteri Tenaga Kerja. Nah, ini bentuk hadirnya saya ini adalah atas perintah Presiden. Di sisi lain terkait bahwa status pilot Sritex apabila dicabut, Immanuel menyerahkan hal tersebut kepada pihak perusahaan dalam penegakan hukum. Sebelumnya diberitakan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada 21 Oktober 2024. Penetapan pilot ini keluar seusai salah satu kreditor yaitu PT Indo Barat Rayo meminta pembatalan homologasi dan dikabulkan oleh majelis hakim. Masih terkait Sritex, pemirsa, Kementerian Perindustrian menyiapkan 2 skenario penyelamatan untuk mencegah PHK massal. Sementara itu, Komisaris Utama PT Sritex Iwan Setiawan Lukminto menegaskan operasional perusahaan masih berjalan normal meskipun dinyatakan pilot. Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian berupaya menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex dari kondisi pilot. Sejumlah skenario penyelamatan disiapkan agar raksasa tekstil ini bisa terus beroperasi tanpa ada pemutusan hubungan kerja karyawan. Kalau dibilang kan kita yang pasti sih menyelamatkan terkait dengan tenaga kerjanya. Kalau bisa kita tetap upayakan, apalagi begitu Pak Iwan bilang pabriknya tuh tetap beroperasi. Beda dengan kondisi pilot, perusahaan yang memang sudah nggak beroperasi kan beda. Kalau ini kan sedang beroperasi, artinya kan ada kontrak-kontrak tertentu dong yang harus dia penuhi. Komisaris Utama PT Sritex Iwan Setiawan Lukminto menyatakan meski dinyatakan pilot, hingga kini operasional perusahaan masih berjalan normal. Nanti baru kami buat, kami akan kembali ke Pak Menteri. Ini sampai kapan ini operasional? Jalan normal. Ya, kita kan total Sritex Group itu kan hampir 50.000 orang yang bekerja. Jadi kita tetap punya spirit yang kuat. PT Sritex saat ini mempekerjakan 50.000 karyawan. Meski terus berproduksi, Sritex memiliki utang yang terus bertambah selama bertahun-tahun. Dari laporan keuangan terbaru, saat ini Sritex memiliki utang sebesar 25 triliun rupiah ke sejumlah pihak. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pilotnya perusahaan yang dikenal banyak memproduksi seragam militer, PT Sri Rejeki Isman Tbk, maksud KB, menyisakan kegelisahan puluhan ribu karyawan yang terancam mengalami PHK massal. Kementerian Tenaga Kerja meminta agar manajemen Sritex tidak buru-buru melakukan PHK terhadap 50.000 karyawannya. Puluhan ribu karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex kompak mengenakan pita hitam atau black ribbon di lengan. Langkah ini dilakukan menyusul putusan pilot oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang terhadap raksasa tekstil Indonesia ini.
Para karyawan Sritex membagikan cerita tersebut melalui unggahan pada akun Instagram perusahaan Sritex Indonesia. Melalui unggahan foto dan video, para karyawan masih aktif bekerja di pabrik sembari mengenakan pita hitam bertuliskan "Selamatkan Sritex" pada lengan bagian kiri. Dalam unggahan resminya disebutkan bahwa Sritex bukan sekedar mesin produksi, melainkan rumah bagi ratusan ribu keluarga. Setidaknya perusahaan telah beroperasi selama 58 tahun dan menjadi harapan bagi puluhan ribu karyawan. Kepailitan Sritex ini merupakan kabar yang sangat mengejutkan, mengingat perusahaan sudah sangat besar dan berjaya selama puluhan tahun. Bahkan perusahaan ini sempat digadang-gadang sebagai produsen tekstil terbesar se-Asia Tenggara. Merespons pilot Sritex, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, meminta Sritex menunggu sampai adanya putusan inkrah atau putusan dari Mahkamah Agung. Kemenaker meminta agar Sritex dan anak-anak usahanya tetap membayar gaji para karyawan. Pemirsa, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli bersama wakilnya Immanuel Ebenezer hari ini, maksud kami kemarin mengikuti rapat perdana bersama Komisi 9 DPR RI. Salah satu isu yang dibahas adalah permasalahan PT Sritex. Dalam rapat ini, para anggota fraksi di Komisi 9 menyampaikan beberapa isu yang menjadi atensi publik, salah satunya permasalahan PT Sritex. Menaker, Yasirli pun menegaskan pihaknya tidak bisa mengintervensi proses hukum yang menyatakan PT Sritex telah pilot. Namun pihaknya akan segera mencari solusi terbaik terkait dengan permasalahan ini.